Oke, hello vlog, welcome to my guys. Kali ini aku solo ride. Aku gue sendiri. Aku sengaja nggak ngajakin siapa-siapa, nggak ngajakin Mas Kiki, Mas Anang, segala macem. Karena emang aku sengaja pengen sendiri. Tapi nanti kalau misalkan papasan sama cyclist lain, dia bakal aku sapa. Ini kondisi aku lagi di Mayangsari. Ada ayam jago di sana. Gagah banget ayam jago ini. Oke, kita lanjut ke depan. Lihat jembatan. Di sana ada tanjakan sedikit. Nggak ngaruh. Let's go. Oke, kita kembali menuju ke sini lagi. Solo ride di tempat PLN area Kota Baru, PLN Peseru. Mari. Panas sekali. Oke, agak becek-becek ya jalannya ya. Walaupun ada yang kering, beberapa ada yang becek. Terus aku hari ini juga nggak pakai jersey, pakai kaos putih. Ini bakal susah nggak nanti nyucinya kaos putih ini, malah dibawa becekan. Harusnya tadi ngaspal aja tadi. Nggak terlalu banyak sawit di sini sepertinya. Pak, mari Pak. Sepedahan, mancing Pak. Oh, dalam. Oh, lihat sawit. Aduh. Ketemu bapak-bapak melihat-lihat sawit. Mungkin sawitnya sendiri. Semoga topi aku tidak miring lagi seperti sebelum-sebelumnya. Karena kalau dilihat sumpah jelek banget. Topi miring tuh jelek banget menurut aku. Hari ini aku solo ride dan aku mau menceritakan sesuatu. Apa itu ceritanya? Di video aku sebelumnya ya, yang naik ride menuju Howling Pride. Kembali naik ride menuju Howling Pride. Itu tuh ada tragedi sebenarnya. Di saat setelah aku pulang, setelah aku sampai rumah. Tragedinya tuh apa? Device atau alat tempur yang aku pakai buat ngedit video itu nggak bisa dinyalakan. Aku nggak tahu penyebabnya apa. Nggak bisa dinyalakan alat tempur aku buat ngedit video, buat upload video, buat aku konten. Pas aku nyalakan itu stuck di logo merek, ya nama brandnya itu sendiri. Tetapi setelah di logo nggak mau nyala, ya intinya stuck di logo. Oke, kita ngelewati portal sebelumnya yang kita bolak-balik jalan buntu sama Mas Kiki. Tetapi yang di sini off-roadnya emang sebentar aja. Akhirnya device aku itu aku bawa ke tempat servis dan mereka saranin harus di reboot ya, harus di reboot. Seingatku konsepnya reboot, aku lupa anunya apa, tapi seingatku mereka yang servisnya itu bilangnya di reboot kayak gitu. Oke, ini seingat saya kita belok kiri. Kita belok kiri. Kita lihat aja belok kiri tembus kemana. Kiri apa lurus ya? Bentar, jangan sok tahu deh. Oke, kita kembali jalan. Dan aku mau lanjut cerita aku tadi. Setelah aku deviceku itu aku bawa ke tukang servis. Mereka nyuruh kita menginstal, mereset ke setelan pabrik, membuat jadi baru lagi. Supaya apa? Supaya device-nya itu bisa dinyalakan. Tapi konsekuensinya device-nya itu filenya bakal kehapus semua kayak gitu. Filenya kehapus semua. Terus data-data yang aku punya yang ada di penyimpanan internalnya ya bakal hilang. Jadi device baru
seperti baru beli kayak gitu device-nya. Jadinya katanya sebenarnya bisa aja ditunggu tanpa di reverse, tanpa di ke setelan pabrik, bisa aja ditunggu. Cuma nggak tahu nyalanya bakal kapan. Dinyalain sambil dicas, masih stuck di logo kayak gitu kata tukang servisnya. Device-nya itu bisa aja nyala, tapi nggak tahu kapan. Bisa sampai seharian penuh atau bahkan lebih dari sehari baru mau nyala kayak gitu. Cuma saya mikir, wah ini berhubungan sama konten nih. Dan alat tempur aku ya satu-satunya itu doang. Aku punya alat elektronik yang lain, agak susah nih buat ngedit video, buat upload video selain alat tempur yang aku punya itu. Jadi dengan berat hati aku nyuruh tukang servisnya buat menginstal atau mereboot device yang aku punya. File-file lama, file-file yang aku simpan mau nggak mau kehapus, dan aku lebih milih menghapus file-file yang aku punya daripada aku nggak bisa update konten YouTube aku kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu drama yang menurut aku paling aku ingat mungkin sampai sekarang. Aku nggak tahu juga ya penyebabnya, katanya karena memori atau penyimpanan internalnya terlalu banyak. Terus kenapa aku lebih memanfaatkan internal daripada eksternal? Karena menyeting untuk otomatis nyimpan ke eksternal tuh susah banget menurut aku. Dan beberapa menu-menu bawaan yang ada di device-nya itu nggak bisa dipindah ke eksternal, dan itu memang membuat device-nya itu cepat penuh begitu. Oke, kita lanjut lagi ya guys ya. Wah, banyak banget belukarnya, mengerikan. Ya, ada pertigaan lagi dan kita belok kiri kembali dan kita ketemu portal juga, tapi portalnya nggak ada tutupnya. Mau jatuh saya. Kita menuju aspal lagi karena emang saya pengen belusuknya versi nanggung ya, belusukan sebentar aja, nggak mau lama-lama juga. Oke, aku heran juga, aku nggak tahu kenapa nggak harus berhubungan sama sepeda ya, tapi berhubungan dengan perjalanan, traveling, nah itu pakai sepeda motor, pakai mobil. Aku tuh termasuk orang yang susah banget buat ngingetin jalan kayak gitu. Jadi emang aku sangat mengandalkan map, navigasi dari gadget yang aku bawa. Jadi aku kalau misalkan tanpa ada senjata, aku bisa tersesat di tempat manapun. Nggak harus di hutan kayak gini, bahkan di perkotaan pun aku bisa nggak ingat jalan. Aku nggak tahu kenapa. Ya untungnya aku masih bisa ngelihat navigasi, aku masih bisa ngelihat map, aku masih bisa ngelihat peta. Kalau misalkan aku nggak bisa baca seperti beberapa orang, wah makin susah lagi, nggak bisa kemana-mana aku. Kayak gitu. Jadi itulah cerita aku yang paling aku ingat. Ya, kita ketemu rumah kosong lagi dan di situ ada jalan. Aku penasaran kalau misalkan lewat sini bakal tembus kemana ini. Rumah kosong, rumahnya warna hijau putih seperti rumah kesehatan, seperti rumah dinas untuk pegawai kesehatan kayak gitu. Tapi aku nggak tahu aslinya itu beneran rumah kosong, beneran rumah buat dinas kesehatan, atau cuman rumah kosong gitu aja. Kita lihat aja nanti. Aku belum pernah BTW lewat sini dan aku nggak bawa data jaringan buat melihat navigasi. Jadi ini hitungannya termasuk nekat juga. Ya, aku ingat di sini jalanannya sebenarnya dekat dengan aspal. Jadi kalau misalkan kelihatannya buntu banget, lebih baik kita putar balik aja karena kita nggak bawa navigasi untuk hari ini. Oke, belok kiri di sini disuruhnya. Kita lihat belok kiri, harusnya arah aspal belok kiri ini. Oh, agak becek sedikit. Licin.
BTW aku pakai Polygon hybrid ya. Premier hybrid. Mengerikan, gelap banget. Sangat rimbun sekali anunya. Persawitannya. Ada gubuk juga di sini. Wah, berbahaya, jalanannya malah hilang. Jaringannya malah hilang. Oke. Jalannya malah hilang. Ya, seperti yang aku katakan tadi ya. Daripada kita tersesat, mending putar balik aja, kita lewatin jalan yang sebelumnya aja. Jalan yang aku sama Mas Kiki lewatin. Ini ada gubuk, di dalamnya ada angkong tuh. Kalau nggak tahu angkong, gerobak pasir. Putar balik aja kita deh. Nyasar, jalannya buntu. Kada buntu. Kada saja tembus rumah sakit. Tembus rumah sakit kah? Oh, ulun kada lihat apa jalannya hilang kayak itu nah. Anu sahabat kesabatan apa? Dasar sahabat. Jadi jalan yang kayak ini nih kada. Tapi kesabatan. Tapi lurus terus Iya, tembus rumah sakit tuh. Oh. Ini kan bekas mengangkut material kemarin perumahan tuh. Oh, ini material rumah sakit lah, Inggi. Lain rumah sakit yang perumahan. Oh, yang perumahannya, Inggi. Oh, Inggi. Ini kan ngangkut Berarti batu, pasir, batanya, Inggi. material yang semen apa. Oh. Berarti tembus aja lah ke rumah sakit. Mangkrak tapi ya. Mangkrak tuh maksudnya? Mangkrak tuh bangunan anunya. Oh, perumahan. bangunannya. Belum kira jalannya kada kawa dilewati kah. Balik aja, guys. Datang mana tadi, Pian? Dulu dari Mayang Sari, ulun. Mayang Sari. Keliling-keliling. Keliling-keliling ya, olahraga selajur. Ya, Inggi. tapi licak om lah. Oh, Inggi ya, turun ulun bila bila kada kawa lewat Ya, ini sepeda. jalannya jalan setapak aja bang itu. Inggi jalan setapak. Keluar kena ada sawit halus loh di Inggi. ujung tuh belok kena ke kiri. Ke kiri lah. Ada kena perumahan yang mangkrak tuh iya tuh. Inggi. Oh, Inggi. Ayo mari, Pak. Oke. Di mana Mayang Sarinya? Di RT Perumahan Guru Guru SD itu kah? SMP. SMP yang SMP-nya. Itu ya. Inggi. RT 4 kah? RT 4 RW 3. Ada pembakal tuh. Inggi, para kodokar. Mari, Pak. Yo. Oke. Disuruhnya si Din, disarankan si Din menuju rumah sakit lagi. Sebelumnya Mas Kiki itu cerita arah sini nih rumah sakit juga. Tetapi tadi kataku karena jalannya nggak kelihatan tadi, saya tidak berani. Kan sebelumnya sudah saya bilangin kan, saya ini orangnya tidak hafal jalan. Ya, bahasa gaulnya zaman sekarang tuh buta map. Jadi lebih baik kita putar balik. Kita lewatin jalan yang udah pernah kita lewatin. Kayak gitu. Nah, ini termasuk belum pernah kita lewatin jalannya sebenarnya. Tetapi ada orang yang mengesarankan, ya jadi berani kita. Walaupun persawitannya ini rindang sekali menurut saya. Oke, kita kembali ke sini lagi. Coba kita terabas. Kalau masih tidak kelihatan jalannya, putar balik lagi. Ya, memang hidup itu harus ada drama ya. Kalau nggak ada drama, bukan hidup namanya. Seperti itu. Lanjut lagi kita melewati pohon sawit yang sangat rindang ini. Yo. Dan akhirnya kita menemukan jalan, guys. Jalan setapak. Dan ini sebenarnya hitungannya masih belum bebas kita. Karena jalannya rindang seperti ini, guys. Wah, sawit-sawitannya mengerikan. Kan sawitannya rimbun sekali. Wah, rimbun sekali sawitannya. Kalau kalian nggak tahu sawitan ya, sawitan itu ada duri-durinya. Jadi kadang mengerikan juga kalau kita mepet dengan sawit-sawitannya ini. Wah, hilang jalannya. Apakah ada jalan di sini? Apakah ke kiri? Oh, ada jalan ke kiri. Wah, kita ke kiri. Oke. Wah, kita menemukan jalannya, guys. Merdeka kita, guys. Duh, ini aku salah banget pakai baju warna putih aku. Lurus terus. Licin. Berbahaya. Sambil masih merekam saya. Kemana kita ini, guys? Kita kemana ini, guys? Aduh. Oke, lanjut aja kita, guys ya. Dan kita melewati semak belukar seperti ini. Mengerikan. Mengerikan. Saya hanya menggunakan rem depan. Waduh, diarahkannya putar balik. Ada papan. Oke. Tanjakan dikit nggak ngaruh. Wow. Kemana ini kita? Aduh,
Aku kalau tersesat biasanya berdua terus minimal, entah sama Mas Anang atau Mas Kiki. Sekarang aku di sawit-sawitan ini sendiri, nggak bawa navigasi, nggak bawa apa-apa, cuman bawa kaos putih. Bagaimana ini? Berbahaya sekali. Duh, kenapa disuruh putar balik ya? Kok nggak tembus jalan aspal? Bentar, kita putar balik dulu. Di situ ada rumah, tapi kita bisa lewat sana nggak? Diarahkannya ke sini terus. Coba kita lewat ke sini. Apakah bisa? Oke, ini sebenarnya nggak ada jalan ya. Nah, ada perumahan di situ. Ada rumah kosong di situ. Wow. Tidak ada jalan sebenarnya. Tapi depan itu aspal. Kita terobos saja. Semoga tidak ada apa-apa. Semoga tanahnya tidak dalam, karena di Kalimantan ini terkenal dengan tanah rawa ya. Terkenal dengan tanah rawa. Jadi beberapa tanah itu ada yang nggak bisa dipijak. Kita coba lewat sana. Karena di depan itu aspal sebenarnya. Dan akhirnya aku nggak jadi lewat semak-semak itu. Sekarang kita tembus, nggak tahu ini tembus kemana ini, tapi sepertinya ke belakang rumah orang, atau ini perumahan rumah sakit yang dimaksud sama bapak tadi. Kita lihat aja apakah benar. Di mana ini? Tembus ke belakang rumah orang. Mari dek. Nggak jadi tembus rumah sakit. Mari. Ternyata nggak jadi tembus rumah sakit. Kita tembusnya ya belakang rumah orang tadi itu, bukan rumah sakit, dan itu sangat mengecewakan menurut aku. Di sini ada jalan sebenarnya. Ya, itu bangunan yang aku rekam tadi, dan rumah sakitnya persis di tanjakan sana. Oke. Ya. Kita ke rumah sakit dulu. Seperti biasa. Mari. Mari kakak-kakak. Oke. Aku penasaran. Permisi lah Pak. Numpang lewat Pak. Aku penasaran. Tadi kata bapaknya tadi tembusnya lewat perumahan ini. Jadi kita masuk aja coba. Dan ini adalah perumahan yang rumputnya udah mulai tinggi-tinggi. Beberapa bangunan juga ada yang udah dihinggapi, dirambatin oleh semak belukar. Jadi ini beberapa rumah yang terbengkalai karena beberapa sebab. Oke, di sini ada jalan. Tempat lurus ini juga ada jalan. Oh, beberapa rumah ada yang udah jadi. Udah ditempatin kayaknya kalau dilihat dari orangnya. Oh, oke, nggak ada tembus di sini. Berarti tadi tempat yang tadi buat tembus. Mari Pak. Oke, banyak sekali putri malu. Kalau kalian nggak tahu putri malu, ini adalah salah satu tanaman yang geraknya kelihatan sekali. Jadi di saat putri malunya mekar, terus kita sentuh kayak gini, dia bakal layu, dia bakal malu. Makanya ini rumputnya dibilang rumput putri malu. Tetapi ini durinya banyak banget kayak mawar, kayak bunga mawar. Jadi kalau kalian nyoker terus nginjek putri malu, sakitnya lumayan sakit. Tetapi beberapa orang ada yang tahan, ada yang kuat, ada yang kebal. Mereka kebiasaan untuk ke ladang atau ke sawah kayak gitu dengan nyeker, dan kulit telapak kakinya keras. Jadi ibarat kayak sepeda ini adalah jantung yang di-upgrade ya. Jadi kita kalau lama nggak olahraga, apalagi sebulan kayak gitu berhenti, wah, kekuatannya tuh berubahnya itu drastis banget pasti. Jadi buat kalian yang suka olahraga, pertahankan
jangan sampai berhenti. Kalau capek istirahat aja, cuma jangan sampai kelamaan istirahatnya, nanti lemahnya bakal lemah-lemah banget. Jadi respect buat kalian yang masih bertahan untuk olahraga apapun, entah itu olahraga otot, olahraga jantung, ataupun olahraga skill. Mantap. Oke guys, waktu udah mulai maghrib dan udah ada azan di beberapa masjid. Kalau kalian bisa dengar dari video aku, azannya kedengeran. Ya, sampai sini aja konten dari aku. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Namaku Eki, salam 2 pedal. Mantap.